Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian di channel ANC yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sampai saat ini masih diberi beberapa kesempatan kesehatan sehingga kita bisa ngaji bareng di channel Ngaji ANC dalam keadaan bahagia. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mari kita pada hari ini ngaji tentang sunniyatu i'adatis sholat, kesunahan mengulangi sholat. Kali ini banyak orang awam yang belum mengetahui bagaimana hukumnya sholat itu diulangi. Bahwasanya sholat itu sunat diulangi dengan berjamaah, baik itu sholat fardu sebagaimana sholat 5 waktu, dan juga bisa juga diulangi yaitu sholat-sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, di antara lain bahwasanya dalam mengulangi sholat ini ada yang mengatakan hanya cukup diulangi 1 kali. Akan tetapi juga ada imam yang mengatakan bisa diulangi sampai 25 kali, yaitu Imam Al-Muzani. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Bakri ini mengatakan bahwasanya sholat itu bisa diulangi sampai tiada batasnya. Jadi berapapun jumlahnya, sholat tersebut itu bisa diulangi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Minhajul Qawim. Akan tetapi di dalam kitab Kasifatus Saja pada halaman 82 ini disebutkan secara terperinci bahwasanya mengulangi sholat itu ada beberapa persyaratan. Di situ disebutkan ada 12 persyaratan. Summa'lam anna surutul i'adah isna asyara. Perlu kita ketahui bahwasanya syaratnya mengulangi sholat ini ada 12 syarat. Al-awalu antakun al-ula maktubatan mu'adatan aw nafilatan tusannu fihal jama'ah ma'ada witro Ramadan. Syarat yang pertama, sholat yang diulangi tersebut harus sholat maktubah atau sholat fardu yang dilakukan dengan ada, artinya bukan fardu yang qadha, atau sholat sunat yang disunatkan berjamaah selain sholat witir. Karena kalau sholat witir sudah kita ketahui, sholat witir itu 1 malam itu harus 1 kali, tidak boleh diulangi. Jadi yang pertama, sholat tersebut adalah sholat maktubah atau sholat fardu dan sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Sholat sunat yang disunatkan berjamaah seperti sholat hari raya, sholat gerhana dan seterusnya. Kemudian wasani antakuna sohihatan. Syarat yang kedua, sholat yang pertama itu harus sah. Karena kita namanya mengulangi sholat, artinya sholat yang pertama kan harus sah.
Kalau sholat yang pertama tidak sah berarti bukan mengulangi lagi artinya, akan tetapi ya bukan artinya mengulangi yang disunatkan seperti ini, akan tapi yang mengulangi karena yang pertama tidak sah. Kalau memang yang pertama itu belum sah, jadi syaratnya yang pertama harus sah. Wasalisu i'adatuha marrotan wahidatan faqat. Ini yang tadi disampaikan, jadi mengulanginya itu hanya satu kali menurut qaul yang mu'tamad. Wa qala al-Muzani tu'atu khamsan wa isrina marrah. Akan tapi Imam Muzani mengatakan bisa diulangi sampai 25 kali. Wa qala Abu al-Hasan al-Bakri tu'atu min ghairi hasrin. Imam Abdul Hasan al-Bakri bahwasanya sholat itu bisa diulangi sampai tanpa batas. Warabi'u niyatul fardiyah wal muradu annahu yanwi adata sholat al-mafruḍah. Yang nomor 4 harus niat fardu, jadi usolli fardul maghribi. Artinya niat mengulangi sholat yang fardu. Ini berarti yang mengatakan fardu tadi. Kemudian wal khamisu antaqa'a kulluha jamaah min awwaliha ila akhiriha. Syarat yang nomor 5 bahwasanya sholat tersebut itu diulangi dengan berjamaah mulai awal sholat sampai akhir sholat. Jadi tidak boleh di tengah-tengahnya nanti kita nabaniku memutuskan sholat, nggak boleh. Jadi misalnya jamaahnya hanya separuh di depan, yang kemudian yang belakang mufaroqah, itu tidak boleh, karena di sini namanya mengulangi sholat. Jadi yang sholatnya itu harus mulai awal sampai akhir harus berjamaah. Wasadisu antaqa'a fil waqti walau rok'atan fihi alal mu'tamad. Menurut qaul mu'tamad, sholat tersebut harus pada waktunya. Artinya tidak boleh mengulanginya itu di luar waktu atau dalam keadaan qadha mengulanginya, meskipun dalam waktu itu misalnya hanya 1 rakaatnya saja. Artinya mengulangi sholat tersebut itu harus pada waktu sholat yang diulangi tersebut. Misalnya mengulangi sholat maghrib, ya harus pada waktu maghrib, nggak boleh mengulanginya pada waktu isya. Wasabiu ayyan wiyal imamu al imamah kal jum'ah. Yang nomor 7 syaratnya imam itu harus niat menjadi imam. Jadi ini imamnya harus niat menjadi imam, sebagaimana imam harus niat itu pada waktu sholat Jumat. Sholat Jumat imam tidak niat menjadi imam, nggak boleh. Sholat ibadah pun juga harus imam niatnya menjadi imam. Wasaminu antu adama aman ya rojawazal i'adah au nadbaha. Fakharaja malau kana al-imamu al-mu'id safi'an wal ma'mumu hanafiyan au malikan li'annahu yara butlan as-shalah. Nomor 8, sholat tersebut harus diulangi bersama-sama orang yang punya keyakinan bolehnya mengulangi sholat. Imame harus tahu bahwasanya mengulangi sholat itu boleh hukumnya, atau bahkan hukumnya sunat, harus ngerti seperti itu. Sehingga dikecualikan apabila adanya imam yang mengulangi sholat itu madhab Syafi'i, makmumnya madhab Hanafi atau madhab Maliki. Ini nggak boleh, karena makmum tersebut itu meyakini bahwasanya sholatnya imam itu batal. Watasi'u husulu thawabil jama'ah khalatal ikhram biha falau ing farota anis sofi ma imkanid dukhuli fi lam tasifah i'adatuhu likarohati dzalika. Syarat yang nomor 9, hasilnya pahala jamaah itu ketika takbiratul ikhram, sehingga umpama ada makmum yang menyendiri dari barisan jamaah padahal dia masih bisa masuk pada barisan jamaah,
itu tidak boleh, karena hal itu hukumnya makruh. Tidak boleh menyendiri dari barisan sholat, karena menyendiri dari barisan sholat itu hukumnya makruh, sehingga hal tersebut itu bisa menghilangkan pahala jamaah, sehingga nggak boleh seperti itu. Wal asiru al qiyamu fiha, kemudian yang nomor 10, jamaahnya itu harus dalam keadaan berdiri. Wal hadiya asyara alla takuna i'adatuha lil khuruji minal khilaf. Syarat yang nomor 11, mengulangi sholat tersebut itu tidak karena keluar dari khilafnya para ulama. Misalnya ketika ada ta'adud Jum'ah, itu kan sunatnya mengulangi sholat duhur misalnya ya. Hal ini tidak karena itu, jadi mengulanginya itu ya karena mengulangi, bahwasanya mengulangi sholat itu hukumnya sunnah. Kemudian yang nomor 12, antaku nafi ghairi sholat di siddatil khauf. Sholat yang diulangi itu tidak sholat siddatil khauf, tidak sholat ketika dalam peperangan. Li'annaha atau fa'innaha la tu'adu 'alal aujah, karena sholat siddatul khauf itu tidak disunatkan diulangi menurut kaul yang kuat. Itulah 12 persyaratan bahwasanya kita boleh mengulangi sholat, baik mengulanginya itu bersama orang yang sholat sendirian atau bersama jamaah. Artinya ada jamaah, kita mengulangi sholat lagi. Oh, tadi saya sudah sholat, kemudian ada sholat jamaah, maka saya sunat untuk mengulangi lagi dengan berjamaah. Atau dengan orang yang sholat sendirian, misalnya kita sudah berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah, istri belum sholat, maka kita sunat mengulangi lagi bersama istri dengan berjamaah. Itulah mungkin yang bisa disampaikan di dalam masalah kesunahan mengulangi sholat. Karena hal ini juga perlu kita ketahui, secara umum banyak orang awam yang belum tahu hukum daripada mengulangi sholat fardu dan juga sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Semoga hal ini membawa manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.